Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mei Putri dengan NIM 2248201191. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia bahan alam, yaitu materi tentang yang pertama ekstraksi minyak atsiri, yang kedua fraksinasi dan isolasi, yang ketiga pemurnian, yang keempat kupatasi bahan alam. Yang pertama itu ekstraksi minyak atsiri. Definisinya adalah senyawa aromatik yang mudah menguap dan diekstrak dari bagian tanaman seperti daun, bunga, kulit, batang, akar atau buah. Komponen utama minyak atsiri adalah senyawa volatil seperti terpena, alkohol, ester, aldehid, keton, dan fenol. Faktor yang mempengaruhi kandungan minyak atsiri ada jenis tanaman dan bagian yang digunakan, waktu dan cara panen, dan kondisi penyimpanan bahan. Selanjutnya ada metode ekstraksi minyak atsiri. Yang pertama ada destilasi uap. Metode paling umum digunakan. Uap air digunakan untuk mengangkat komponen volatil dari tanaman. Kelebihannya murah dan mudah, cocok untuk bahan dengan kandungan minyak tinggi. Kekurangannya tidak cocok untuk senyawa yang mudah rusak oleh panas. Yang kedua ada hidrodestilasi, yaitu variasi dari destilasi uap di mana bahan tanaman dicampur langsung dengan air dan dipanaskan. Umum digunakan untuk bahan keras seperti akar atau kulit batang. Yang ketiga ada solvent extraction, yaitu digunakan untuk bunga yang sensitif terhadap panas, misalnya mawar dan melati. Kelebihannya menghasilkan aroma yang lebih mirip aslinya. Kekurangannya mahal dan bisa menyisakan pelarut. Yang keempat ada cold freezing, yaitu metode mekanis yang digunakan khusus untuk kulit buah sitrus seperti jeruk dan lemon. Umumnya digunakan dalam industri makanan dan parfum. Yang kelima ada supercritical extraction, yaitu teknik modern menggunakan karbon dioksida dalam keadaan superkritis antara gas dan cair. Kelebihannya sangat murni, tidak ada residu pelarut. Cocok untuk industri farmasi dan makanan. Kekurangannya peralatan yang sangat mahal. Selanjutnya ada pemilihan metode ekstraksi. Pemilihan metode tergantung pada yang pertama ada sifat fisiko-kimia bahan, misalnya sensitivitas terhadap panas. Yang kedua ada tujuan akhir seperti industri makanan dan parfum. Yang ketiga ada biaya dan skala produksi. Kualitas minyak atsiri. Penentuan kualitasnya melibatkan rendemen atau persen minyak per berat bahan. Yang selanjutnya ada profil senyawa dengan GC per ms. Selanjutnya ada warna, bau, viskositas, dan indeks bias. Yang kedua ada fraksinasi dan isolasi. Definisi fraksinasi adalah proses pemisahan campuran kompleks, misalnya ekstrak tumbuhan, minyak atsiri, atau larutan senyawa organik, menjadi beberapa fraksi yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan sifat fisika atau kimia, seperti kelarutan, polaritas, titik didih, atau ukuran molekul. Tujuan fraksinasi adalah untuk mempermudah identifikasi senyawa aktif dalam campuran, mengkonsentrasikan senyawa target, menyingkirkan senyawa pengotor atau tidak diinginkan. Yang terakhir ada menyederhanakan campuran sebelum isolasi atau pemurnian. Metode fraksinasi yaitu yang paling umum digunakan antara lain fraksinasi berdasarkan kelarutan. Yang pertama menggunakan pelarut bertingkat polaritas, misalnya N-heksan, etil asetat, dan metanol. Yang selanjutnya ada fraksinasi berdasarkan titik didih atau distilasi, digunakan untuk campuran cair seperti minyak atsiri. Yang ketiga ada fraksinasi berdasarkan ukuran molekul, yaitu menggunakan teknik seperti filtrasi gel permeation kromatografi. Molekul besar keluar lebih dulu dari kolom dibanding molekul kecil. Yang keempat ada fraksinasi berdasarkan polaritas atau kromatografi, yaitu misalnya kromatografi kolom menggunakan fase diampolar dan pelarut nonpolar bertingkat. Digunakan untuk pemisahan senyawa dengan perbedaan polaritas. Selanjutnya ada definisi isolasi, yaitu proses pemisahan atau senyawa tunggal dari campuran atau fraksi sehingga diperoleh dalam bentuk murni atau hampir murni. Proses ini biasanya digunakan setelah fraksinasi ketika senyawa target sudah berada dalam fraksi tertentu. Tujuan isolasi adalah untuk mendapatkan senyawa murni untuk uji bioaktivitas, struktur, atau sintesis lanjutan.
Selanjutnya ada karakterisasi senyawa aktif dari bahan alam. Dan yang terakhir ada analisis kandungan kimia spesifik dalam suatu campuran. Langkah-langkah umum dalam isolasi, yang pertama ada ekstraksi awal dari bahan, biasanya menggunakan pelarut seperti etanol, metanol, atau air. Yang kedua ada fraksinasi untuk memisahkan ekstrak kasar menjadi fraksi-fraksi. Yang ketiga ada kromatografi pemurnian, misalnya kromatografi kolom, TLC preparatif, atau HPLC. Yang keempat ada kristalisasi ulang untuk pemurnian lebih lanjut. Yang kelima ada identifikasi senyawa hasil isolasi, misalnya dengan spektroskopi, UV vis, IR, NMR, dan MS. Selanjutnya ada metode isolasi. Yang pertama ada kromatografi kolom. Fraksi dialirkan melalui kolom berisi silika gel atau alumina. Yang kedua ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, yaitu pemisahan sangat efisien dan dapat dilakukan secara preparatif. Yang ketiga ada thin layer kromatografi atau TLC preparatif, yaitu menggoreskan larutan sampel pada pelat TLC, kemudian mengerok spot yang terbentuk dan mengekstraknya. Yang keempat ada rekristalisasi, yaitu melarutkan senyawa dalam pelarut panas dan mengendapkannya kembali saat dingin untuk meningkatkan. Yang ketiga ada pemurnian. Definisinya yaitu proses untuk menghilangkan pengotor atau komponen yang tidak diinginkan dari suatu campuran sehingga diperoleh satu jenis senyawa dengan kemurnian tinggi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa senyawa yang diperoleh benar-benar memiliki sifat yang diinginkan, terutama dalam bidang farmasi, pangan, dan penelitian bahan alam. Tujuan pemurnian adalah untuk mendapatkan senyawa dalam bentuk murni atau hampir murni, dan untuk menjamin konsistensi dan keamanan senyawa dalam aplikasi biologi atau industri, serta memungkinkan karakterisasi struktur kimia secara akurat. Tahap umum pemurnian ada ekstraksi awal dari bahan alam, selanjutnya ada fraksinasi, yang ketiga ada isolasi senyawa target dari fraksi terpilih, yang keempat ada pemurnian senyawa menggunakan metode fisik atau kimia. Metode pemurnian yang pertama ada kromatografi, yaitu teknik paling umum dan efektif dalam pemurnian bahan alam. Yang kedua ada kristalisasi, yaitu pemurnian senyawa padat dengan melarutkan dalam pelarut panas dan mendinginkannya. Yang selanjutnya ada pemilihan pelarut yang sangat penting, yaitu harus melarutkan senyawa saat panas atau tidak saat dingin. Yang ketiga ada destilasi, yaitu digunakan untuk senyawa cair atau campuran yang dapat menguap. Yang keempat ada sublimasi, yaitu untuk senyawa padat yang dapat berubah menjadi gas tanpa mencair. Selanjutnya digunakan jika pengotor tidak ingin menyublim. Yang kelima ada ekstraksi pelarut, yaitu jika senyawa target memiliki kelarutan berbeda dari pengotor. Yang selanjutnya ada digunakan dalam kombinasi dengan metode lain. Selanjutnya ada uji kemurnian. Yang pertama ada TLC, yaitu jika hanya satu noda terlihat, indikasi kemurnian. Yang kedua ada HPLC, yaitu senyawa murni menunjukkan satu puncak tajam. Yang ketiga ada spektroskopi, yaitu yang pertama ada NMR, struktur jelas, tidak ada sinyal pengotor. Yang kedua ada MS, yaitu massa molekul tepat. Yang ketiga ada IR, yaitu tidak ada gugus asing. Yang keempatnya ada titik leleh atau titik didih, yaitu senyawa murni memiliki titik leleh atau titik didih yang tajam. Selanjutnya yang keempat ada komputasi bahan alam. Definisinya adalah penggunaan metode komputasi, yaitu simulasi, pemodelan, dan analisis data untuk menjelajahi struktur kimia senyawa bahan alam, memprediksi aktivitas biologisnya, mendesain senyawa derivatif, dan mempersingkat proses penemuan obat atau senyawa bioaktif. Selanjutnya ada tujuan komputasi bahan alam, yaitu menghemat waktu dan biaya dalam screening senyawa, menyaring senyawa bahan alam yang paling potensial untuk dikaji lebih lanjut secara eksperimental. Selanjutnya ada memprediksi cara kerja senyawa pada target biologis, misalnya enzim atau reseptor. Selanjutnya ada menganalisis interaksi molekul, yaitu misalnya senyawa dengan protein. Selanjutnya ada menilai farmakokinetika dan toksisitas senyawa sebelum uji laboratorium. Langkah-langkah umum, yang pertama ada pemilihan target biologis, yang kedua ada pengumpulan struktur 3D target,
Yang ketiga ada pemilihan atau screening senyawa bahan alam. Yang keempat ada persiapan ligand dan target. Yang kelima ada molecular docking. Yang keenam analisis hasil docking. Yang ketujuh prediksi ADME atau TOX. Yang ke-8 simulasi dinamika molekul. Yang ke-9 interpretasi dan validasi hasil secara eksperimental. Kelebihan dan keterbatasannya: kelebihan, cepat dan hemat biaya, bisa menyaring ribuan senyawa sekaligus, tidak membutuhkan senyawa dalam bentuk fisik, dan cocok untuk penapisan awal atau virtual screening. Keterbatasannya bersifat prediktif atau bukan hasil akhir, perlu validasi eksperimental, hasil tergantung kualitas struktur dan parameter input, dan tidak mempertimbangkan kompleksitas biologis penuh, misalnya efek metabolit. Baiklah, hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.